Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma bastatan bil ilmi wa barakatan bil jism. Ya arhamar rahimin, irhamna irhamna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat sehat, terutama nikmat iman. Jika orang badannya sehat, imannya sehat, itulah orang yang paling untung di dunia ini. Apa ada orang yang badannya sehat, imannya nggak sehat? Ada. Imannya nggak sehat bagaimana? Untuk sholat mereka kurang semangat, itu berarti imannya kurang sehat. Karena keimanan itu kadang naik, kadang turun. Nah, supaya keimanan itu tetap naik, bagaimana? Harus sering banyak berkumpul dengan orang soleh, banyak mengisi, banyak dicas keimanan itu dengan memperbanyak mengkaji Quran, mengaji Quran, dan bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dirahmati Allah, salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya atas izin Allah diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Munafiqun Allah berfirman, apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita semuanya agar dalam hidup ini kita berhati-hati. Ada dua hal yang kalau kita lengah, kalau kita tidak berhati-hati, akan menjauhkan kita dari Allah. Apa itu dalam ayat ini? Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah harta bendamu. Yang pertama adalah harta benda. Lupakan boleh Rabbana atina fid dunya hasanah, iya. Tapi jangan sampai kita punya harta benda, justru harta itu membuat kita lalai dalam mengingat Allah. Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu, yang kedua adalah anak-anak, melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jadi dua hal ini yang membuat kita lalai dalam mengingat Allah.
Bahkan dalam surat At-Taghabun ayatnya ayat 14, di situ juga Allah jelaskan yang artinya dalam surat At-Taghabun itu surat 64. Dalam surat 64 di situ Allah juga berpesan kepada kita semua. Apa pesan Allah? Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu kata Allah, ada yang menjadi musuh bagi. Nah, musuh itu apa? Musuh itu bisa saja berbeda pendapat, berbeda pemikiran, berbeda pandangan. Maka dalam ayat itu disebutkan, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Solusinya apa? Dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni mereka atau tidak memarahi mereka serta ampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya kita jangan memarahi mereka, jangan terus berbuat kasar terhadap mereka, tapi bagaimana menjadi pemaaf, kasih sayang mereka. Kemudian dalam ayat itu menjelaskan sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan bagi, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Solusinya di dalam surat At-Taghabun ini Allah jelaskan, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan, bertakwa sesuai dengan kemampuan kita, dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini tentang harta, tentang anak. Bagaimana dengan anak kita supaya anak kita tidak melalaikan kita dalam mengenal Allah? Kalau istri tadi sudah, kita maafkan mereka, jangan kita marahi mereka, jangan kita musuhi mereka, kasih sayangi mereka. Kemudian anak bagaimana? Tanamkan anak kita itu nilai ketauhidan dari sejak kecil. Maka Luqman itu memberikan pelajaran kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Nah, kemudian dalam ayat ini Allah jelaskan di dalam ini solusinya juga sama. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 sama dengan surat At-Taghabun tadi, solusinya yang di ayat yang ke-16 ya. Dalam ayat ini Allah jelaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahdakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqa wa aqum bidas shalihin. Solusinya, dan rajakanlah, infakkanlah. Dalam ayat ini Allah jelaskan sebagai terjemahnya. Solusinya dalam ayat ini Allah jelaskan di ayat 10-nya, dan infakkanlah sebagai dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kami. Lalu dia berkata, atau menyesali, apa penjelasannya? Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menangguhkan atau menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah, dan aku
akan termasuk orang-orang yang saleh. Saudara kita, manusia itu ketika sudah terjadi satu masalah, baru dia menyesali diri. Ketika dia bangkrut, baru menyesali diri. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya juga mengajak dan mengingatkan kepada diri saya untuk tidak menunda-nunda kebaikan. Sesuatu hal yang kita tunda-tunda, maka nanti akibatnya akan merugikan kita sendiri. Termasuk tadi menginfakkan harta. Jangan tunggu kalau sudah kaya. Kemudian penyesalan itu apakah didengar sama Allah? Didengar, akan tetapi tidak direspon, alias dicuekin. Mana dalam ayat selanjutnya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dalam ayat ini Allah jelaskan, dan Allah sekali-kali tidak menangguhkan. Ya, sebenarnya. Dan Allah sekali-kali tidak menangguhkan kematian seseorang apabila mereka melihat. Ya, sebentar. Ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah tiba kematian itu. Ya. Dan apabila mereka melihat, ya, apabila telah tiba kematian itu, ya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi namanya kematian itu tidak dapat ditunda-tunda. Kenapa begitu? Karena ketika nanti manusia itu dikasih kesempatan hidup lagi, belum tentu dia melakukan apa yang dia janjikan, apa yang dia ucapkan. Karena sudah banyak terjadi. Contoh, ketika bencana itu datang, ketika musibah itu tiba, baik itu di daratan maupun di lautan, banyak orang menyebut nama Allah. Akan tetapi ketika sudah dihindarkan, ketika sudah dilepas dari bencana itu, bagi yang tidak kuat imannya, maka dia kembali kafir. Nah, kenapa orang itu takut kepada bersedekah? Karena dia tidak melihat janji Allah. Padahal dalam surat Al-Imran, dalam surat Al-Baqarah, Allah juga berjanji, barang siapa yang mau menginfakkan hartanya akan diberikan balasan 700 kali lipat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, Mathalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillah kamathalil habati habatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'at wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dalam ayat ini Allah jelaskan perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya. Bisa bacakan. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya atau menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dan saudaraku yang dirahmati Allah, dari beberapa ayat ini mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil hikmah dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita semuanya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang tidak lalai dalam mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran
datangnya dari Allah, kesalahan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mengampun, dan kepada para jemaah semuanya mohon dibukakan pintu maaf. Bila itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.